Saya ditanya di Masjid Utsman bin Affan. Ini syubhat dari orang-orang Hizbiyun. Persatuan itu perintah. Perbedaan itu fitrah. Ini syubhat ini. Makanya orang-orang Hizbiyun sering sekali, ayo bersatu di hadapan kita musuh. Ya ente kelompok-kelompok gimana mau bersatu? Ya. Maka dia menulis perbedaan itu fitrah, persatuan itu perintah. Seakan-akan tuh jadi wahyu tuh di tengah kegalauan orang-orang sufi. Karena kita yang mengusung dakwah salaf, sesibuk apapun orang dengan politik, kita sibuk nuntut ilmu. Dan lihat saja antum para ustadz ahlus sunnah yang bermanhaj salaf, mereka tidak akan pernah sibuk dengan hal itu. Karena kita sudah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sibukkan diri dengan hal yang lebih real untuk masyarakat. Apa yang diperlukan oleh masyarakat sekarang? Ilmu agama, pengajaran tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, pengajaran sunnah, menjauhkan diri dari perbuatan. Itu yang lebih utama, yang diperlukan oleh kaum muslimin. Dan itu namanya fiqhul waqi', fikih realita seperti itu. Maka kemudian saya tulis, perbedaan itu adalah buruk, bukan fitrah. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan perintah yang diperintahkan adalah, persatuan yang diperintahkan adalah bersatu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu orang mau komen, ya, komennya tidak ada yang ilmiah. Hanya mencela, mencaci, memaki, biarin saja. Yang kita tulis tidak ada yang salah. Maka pada saat itu bersabar, berdoa, jelaskan secara ilmiah. Kecuali kalau ada yang membantah secara ilmiah, nah kita jawab. Tapi tidak ada yang bantah secara ilmiah. Hanya sekedar baper-baperan. Dan ada aneh. Kajian-kajian seperti itu kan biasanya kajian-kajian akhlak. Berakhlak mulia, saling kasih sayang. Tapi giliran ustadznya yang dikoreksi, hamuk, mulutnya comber gitu. Mulutnya yang keluar busuk semua. Ya, belajar akhlaknya dari mana? Maka saya berpesan para ikhwah, kalau berdakwah pasti ada orang yang tidak suka. Kalau semuanya suka, itu pasti ada apa-apanya dalam dakwahnya. Lihat Rasulullah SAW berdakwah. Di Mekah sampai di Madinah. Ada yang tidak suka dengan dakwahnya. Nah, itulah yang namanya menyampaikan kebenaran, mengingatkan akan kemungkaran. Ya. Kalau seandainya dakwahnya hanya musik boleh. Ya. Kemudian riba boleh kalau terpaksa. Suka, orang suka itu. Nggak ada yang nggak suka, suka semuanya itu. Ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdakwah ini harus sabar karena kita menghadapi keadaan yang manusia tidak suka dengan keadaan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannah bil makari." Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Menyampaikan sesuatu yang dibenci pasti dibenci. Menyampaikan membenci perbuatan bid'ah pasti dibenci. Karena orang-orang yang berlaku bid'ah, mereka menganggap mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dituduh paling benar sendiri. Ternyata terbalik, Allah membalikkan lisan. Semua khatib, semua imam yang bukan dari kelompok tertentu salah semua. Saya dapat komen dari kawan saya, karena Allah Subhanahu wa taala bilang aja ke dia, Din, kapan sudah jadi salafi, sering nyalah-nyalahin orang, merasa benar sendiri. Kan kita tuduhannya sering dituduhkan seperti itu. Ya, mengaku sering benar sendiri, kemudian sukanya nyalahin orang.
Dari dulu kan kita dituduhnya seperti itu. Sekarang berbalik tuduhannya. Mulai kapan ente jadi salafi? Semua yang lain salah semua. Kita aja yang benar. Padahal kita juga dakwahnya tidak seperti kita menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Tidak pernah kita mengklaim manusia suci. Siapa yang ikut saya, Ahmad Zainuddin masuk surga. Nggak ada. Itu saya dulu itu di tarekat sufi. Siapa yang masuk tarekat sufi ya dijamin surga. Bahkan membawa 7 turunannya masuk surga. Dijamin. Pasti. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kita tidak ada seperti itu. Kita cuma mengajarkan ayat Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun penerapan kita sendiri terhadap ayat tersebut, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh masih kurang. Masih banyak kekurangan. Tapi kita ingin berusaha meniti jalan kebenaran tersebut. Ini tidak ada yang orang yang mengklaim pengajian dakwah salaf, tidak ada yang mengklaim tentang pasti surga, ya, yang lain neraka. Tidak ada. Kita menyampaikan hadis Rasul bahwa ada 73 golongan dari umat Islam. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Itu yang disampaikan selalu. Adakah kita mengklaim kitalah yang satu itu? Kan tidak. Para sahabatlah yang satu itu. Dan siapa saja yang mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita nggak ada jaminan sama sekali. Nah ini kadang-kadang ada heran orang pensiun dari salafi. Aneh. Gimana ente mau beragama kalau tidak mencontoh para ulama salaf? Maka saya katakan dengan mulut yang lantang, wajib setiap muslim mengikuti tata cara beragama para sahabat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa beragama dengan baik dan benar yang mendatangkan ridho Allah yang dijamin surga. Ya. Nah, ketika saya berkata seperti itu, apakah saya sekarang mengklaim saya yang paling mengikuti? Kan tidak. Kita cuma menyampaikan sebuah perkataan, kita masing-masing tahu diri kita masing-masing. Mungkin dari yang hadir di sini yang paling tidak mengikuti di dalam kehidupannya sehari-hari, terutama sendirian, mungkin saya dibandingkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetapi kita menyampaikan dakwah, bukan mengklaim diri. Nah sekarang ini kita terpenjara dengan tuh orang yang mengaku paling benar, paling suci, tidak pernah salah. Surga sudah dikapling olehnya, kunci surga diambil olehnya. Ciah.